Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seseorang yang berdoa agar diberikan kesempurnaan kenikmatan. Beliau bertanya, apakah kamu tahu apa sempurnanya kenikmatan itu? Dia menjawab, tidak. Lalu Rasul bersabda, tamamun ni'mati dukhulul jannah. Sempurnanya kenikmatan adalah masuk surga. Dalam redaksi lain, Rasul juga mengatakan bahwa tiada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Karena kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sejati adalah kenikmatan di akhirat nanti, yakni di surga. Jadi apalah gunanya kalau di dunia ini pasti akan ada batasnya setiap kenikmatan itu, dan kecil sekali bila dibandingkan di akhirat yang kekal dan tidak akan pernah sirna. Jadi senikmat-nikmatnya di dunia, misalnya makanan, ya nanti akan, kalau sudah kenyang ya sudah tidak muat lagi untuk dimasuki makanan, dan bahkan nanti ada rasa bosan, bahkan nanti kalau berlebihan akan menyebabkan penyakit dan sebagainya. Misalnya pakaian, ya pasti akan rusak pakaian itu. Ya, rumah pasti juga akan mengalami ya lambat laun akan rapuh. Dan semua yang ada di dunia itu pasti musnah. Jadi tidak akan ada yang bisa diandalkan. Jauh kalau kita nanti di akhirat, ya di surga itu kekal abadi, tidak akan pernah musnah. Jadi kalau senang ya tidak akan ada susahnya, karena segala serba tahu, ya tidak akan ada kebodohan. Kalau sudah kaya ya tidak akan pernah jatuh miskin. Jadi di surga itu hidup tidak akan pernah mati, sehat terus, tidak akan pernah sakit. Jadi selalu muda, ya tidak akan pernah menua. Di surga itu sama sekali tidak ditemukan di dunia sebelumnya. Jadi makanya orang mukmin jangan berkecil hati. Kalau orang-orang kafir itu mendapatkan fasilitas yang mungkin berlimpah, karena bagi orang-orang non-muslim surga itu memang ada di dunia, karena surga di akhiratnya tidak ada sama sekali. Jadi mereka mungkin berlimpah harta, berkecukupan, mereka mendapatkan fasilitas yang serba wah. Jadi karena mereka memang hanya sebatas di dunia saja. Jadi mereka itu di istidraj, mereka itu coro-corone dilulu, diberi kenikmatan-kenikmatan untuk nanti kemudian dihancurkan, dibinasakan. Jadi di akhiratnya akan sengsara, akan sakit selama-lamanya. Jadi kalau orang mukmin surganya adalah di surga di akhirat nanti.
surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Jadi orang mukmin bersabar-sabar di dunia, mungkin mau bersusah payah. Di sini adalah masa untuk beramal, masa untuk ya misalnya bersusah-susah dulu, nanti baru bersenang-senang kemudian. Di dunianya ini memang darul amal, tempat untuk bekerja, tempat untuk bersusah payah. Nanti di akhiratnya adalah darul thawab, negeri pembalasan, yakni nanti akan diberikan pahala yang berlipat ganda, diberikan balasan yang melimpah ruah. Dan inilah anugerah Allah yang sempurna. Jadi jangan berkecil hati, jangan terus komplain ya, apalagi mungkin menuntut. Jadi jangan mengira bahwa Allah itu tidak adil ya, atau mungkin merasa sudah beribadah kok hidupnya masih begitu-begitu saja. Jadi yang penting hidup di dunia itu dinikmati, disyukuri. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan ya tetap bersabar, tetap ridho menerima semua itu. Jadi sabar dan syukur ini tetap kita pegang. Dan nanti setiap bagiannya akan ada pahala yang berlimpah. Di setiap kesusahan, setiap amalan, setiap hal-hal yang nanti dia ada hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperhitungkan semua itu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap kebaikan seseorang. Jadi pasti akan ada balasannya. Demikian pula sebaliknya, setiap hal-hal yang buruk tentunya juga akan ada perhitungannya dan ada balasannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.